Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danti Maharanti dengan NPM 2114151021 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat mengenai pemanfaatan bakteri hasil isolasi dari TPA tempat pembuangan akhir Gunung Tugel, Kabupaten Banyumas sebagai agen biodegradasi polimer poligenol. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Masalah pencemaran plastik mendorong perhatian pendegran para peneliti lingkungan untuk mencari bahan plastik yang ramah lingkungan. Plastik ini biasanya dikenal dengan istilah biodegradable plastik atau bioplastik, yakni plastik yang dapat dibentuk atau dirombak secara biologis oleh mikroba. Banyak penelitian ditunjukkan untuk mengeksplorasi mikroba pendegradasi polimer sintetis yang diisolasi dari tanah dan salah satunya telah dilakukan oleh K. Tiresan. Berdasarkan penelitiannya, diperoleh beberapa mikroba yang diketahui memiliki kemampuan untuk mendegradasi polimer yaitu Streptococcus sp, Staphylococcus sp, Micrococcus sp, Miracella sp, dan Pseudomonas sp dari golongan bakteri, Aspergillus glaucus dan A. niger dari golongan fungsi. Metode penelitian. Yang pertama, bahan dan alat. Bahan yang digunakan, sampel tanah TPA eugenol 99,94%, asam sulfat pekat, etanol 70%, etil asetat, aqueous, medium Na, medium Nb, kalium bromida. Alat yang digunakan, corong pisah, gelas piala, gelas objek, magnetic stirrer, plate baja, cawan Petri, tabung reaksi labu Erlenmeyer, jarum OC, Drugal Sky, autoclave, Saker inkubator, spektrometer, FTRI, alat penentu tidak leleh, neraca analitik. Penyiapan sampel. Tanah diambil dari beberapa titik TPA Gunung Tugel. Ampel tanah diambil dari tanah dengan cara menggali 10 cm dari permukaan tanah, kemudian diukur pH dan suhunya secara in situ tanah yang didapatkan, lalu dimasukkan ke dalam botol steril. Inokulasi bakteri. Sampel tanah yang telah diambil dimasukkan sebanyak 2 gram ke dalam medium Nb, kemudian digoyang dengan saker selama 1 kali 24 jam. Isolasi bakteri. Sampel tanah yang telah diinokulasikan lalu diambil dengan pipet mikro sebanyak 0,1 ml dipindahkan ke dalam cawan Petri yang berisi medium Na dengan cara disebar dengan batang kacang bengkok secara aseptis, kemudian diinkubasi pada suhu asal selama 1 kali 24 jam. Pencarian koloni tunggal. 1 OC bakteri diambil dari medium Na dan dipindahkan ke cawan Petri yang berisi medium Na baru, digoreskan pada permukaan medium dengan teknik goresan kuadran secara aseptis. Teknik ini diulangi sampai dapat koloni tunggal. Uji biodegradasi pendahuluan. Poligenol steril dengan berat tertentu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi medium dan masing-masing isolasi bakteri medium secara aseptis, kemudian cawan Petri disimpan pada suhu asal selama 14 hari. Identifikasi bakteri. Bakteri ditumbuhkan pada medium tumbuh untuk mengetahui jenisnya. Bakteri diidentifikasi melalui uji morfologi secara langsung dengan mikroskop dengan pewarnaan gram serta uji fisiologis yang meliputi uji amilolitik, proteolitik, lipolitik, fermentasi karbohidrat, reduksi nitrat serta uji katalase. Polimerisasi, plegenol, dan uji biodegradasi.
Sebanyak 50 ml eugenol murni dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat tetes demi tetes atau sambil diaduk dengan corong pisah hingga terbentuk jeli padat berwarna merah. Jeli ini dilarutkan ke dalam etil asetat lalu dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa asam. Poligenol yang terbentuk dikarakterisasi puncak serapan menggunakan FTIR dan titik leleh dengan alat penentu titik leleh. Pembuatan film tipis poligenol. Film tipis poligenol dibuat dengan mencelupkan cetakan kaca yang berukuran 1 cm x 1 cm dengan ke dalam epilegenol yang dilarutkan dalam kloroform, kemudian larutan dibiarkan menyerap di udara terbuka. Uji biodegradasi. Uji biodegradasi dilakukan dengan variasi waktu selama 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 hari pada suhu awal. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Poligenol steril dengan berat tertentu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi medium dan bakteri secara aseptis. Kemudian cawan Petri disimpan pada suhu asal sesuai dengan variasi waktu yang telah ditentukan. Proses biodegradasi dihentikan dengan mengambil poligenol dari dalam medium kemudian di oven pada suhu 50 derajat Celcius dan poligenol siap dikarakterisasi. Karakterisasi poligenol penentu titik leleh. Titik leleh poligenol ditentukan menggunakan alat penentu titik leleh. Sejumlah kristal poligenol dimasukkan ke dalam pipa kapiler setinggi 0,5 cm, kemudian pasang pipa kapiler pada alat penentu titik leleh. Data jarak titik leleh diperoleh saat kristal dalam pipa kapiler mulai meleleh sampai semuanya leleh. Penentuan presentasi kehilangan bobot. Penentuan presentasi kehilangan bobot ditentukan berdasarkan perhitungan bobot awal poligenol sebelum uji biodegradasi dan bobot akhir setelah uji biodegradasi. Presentasi bobot molekul. Penentuan bobot molekul ditentukan berdasarkan penentuan bobot molekul awal poligenol sebelumnya uji biodegradasi dan bobot molekul akhir setelah uji biodegradasi. Poligenol dilarutkan dalam kloroform dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian masing-masing larutan tersebut dialirkan dalam viskometer Ostwald sehingga diperoleh laju aliran untuk masing-masing variasi konsentrasi. Hasil dan pembahasan. Polimerisasi poligenol. Polimerisasi poligenol menggunakan egenol murni sebagai monomer. Polimerisasi egenol berlangsung pada suhu kamar secara eksotermis yang ditandai dengan meningkatnya suhu sistem dan reaksinya yang eksplosif. Polimerisasi monomer cair bersifat sangat eksotermis dan reaksinya bisa sulit dikendalikan. Polimer biasanya larut dalam monomernya sehingga kekentalan sistem meningkat dan sukar diaduk. Namun cara polimerisasi ini biasanya memberikan hasil yang relatif murni. Pembuatan film tipis poligenol. Poligenol kemudian dibentuk menjadi film tipis berdasarkan pengamatan film yang terbentuk bersifat cukup kuat dan tidak mudah patah. Film polimer yang terbentuk terdapat lubang atau kawah karena adanya gelembung gas yang terperangkap pada saat proses pencelupan. Isolasi bakteri pendegradasi poligenol. Medium cawan yang telah diberikan kultur bakteri dari medium inokulasi ditumbuhi berbagai macam bakteri. Pembiakan murni dilakukan agar dapat dihasilkan bakteri yang berasal dari satu famili dengan memindahkan bakteri-bakteri ke dalam medium Na, yang baru menggunakan metode goresan kuadran. Bakteri-bakteri kemudian terpisah-pisah membentuk koloni-koloni tunggal dan menghasilkan 5 biakan murni bakteri yang dikode dengan bakteri GT1, GT2, GT3, GT4, dan GT5. Identifikasi bakteri pendegradasi poligenol. Isolasi bakteri GT2
Selanjutnya diidentifikasi untuk menentukan genusnya serta dipakai untuk uji biodegradasi lanjutan. Identifikasi dilakukan terhadap sifat fisiologi, morfologi sel, dan morfologi koloni. Penentuan titik leleh. Film tipis yang telah diinkubasi selama 30 hari diambil dan dikarakterisasi titik lelehnya. Terjadi penurunan titik leleh poligenol sebelum biodegradasi dari kisaran suhu 135 sampai 137 derajat Celcius menjadi 98 sampai 100 derajat Celcius. Setelah proses biodegradasi, menurut Bikiaris, proses biodegradasi menurunkan titik leleh. Penurunan titik leleh ini terjadi akibat biodegradasi dengan adanya pengurangan rantai karbon oleh Acinetobacter sp. Penentuan presentasi kehilangan bobot. Poligenol setelah biodegradasi mengalami presentasi kehilangan bobot rata-rata sebesar 0,04, 0,204, 0,294, 0,519, 0,795, 1,015 dan 1,079% pada waktu inkubasi berturut-turut 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 60 hari. Hubungan waktu inkubasi dan presentasi kehilangan bobot. Penentuan bobot molekul. Bobot molekul poligenol sebelum dan sesudah biodegradasi ditentukan pada berbagai variasi konsentrasi dengan metode pengukuran viskositas menggunakan viskometer Oxford. Hubungan antara viskositas tereduksi dengan konsentrasi masing-masing larutan poligenol sebelum uji biodegradasi. Yang terakhir, kesimpulan. Genus bakteri hasil isolasi dari TPA Gunung Tugel yang mampu mendegradasi poligenol adalah Acinetobacter sp. Poligenol sebelum dan sesudah biodegradasi memiliki karakteristik berbeda. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.